Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini ada tugas akhir dari perpetaan, yaitu pembuatan peta kontur dari setiap wilayah daerah masing-masing. Oke, di sini saya ambil peta kontur di Desa Kupa-Kupa, Tobelo Selatan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma C dengan NPM 0738241141. Peta topografi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan UAS perpetaan yang menunjukkan kondisi lahan Desa Kupa-Kupa di Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Peta jenis ini menggambarkan bentuk tanah melalui garis kontur dan warna dengan skala yang saya ambil yaitu 1:40.000 serta interval kontur 10M dan 20M. Datanya berasal dari peta batas wilayah Desa 10K dan DEM STRM Maluku Utara. Oke, di sini ada pendahuluan. Peta kontur Desa Kupa-Kupa, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ini disusun untuk menggambarkan variasi ketinggian dan bentuk relief wilayah secara detail sebagai dasar analisis topografi dan pemanfaatan ruang. Peta dibuat dengan memanfaatkan data DEM STRM 30M yang kemudian diolah menjadi garis kontur minor 10 dan mayor 20 sehingga perubahan ketinggian di permukaan dapat terbaca dengan jelas. Melalui peta ini, kondisi perbukitan di bagian barat hingga dataran rendah di bagian timur dapat diinterpretasikan untuk kepentingan perencanaan permukiman, infrastruktur, maupun kajian kebencanaan seperti potensi longsor dan aliran permukaan. Sistem koordinat, proyeksi, dan sumber data. Di sini sistem koordinat yang kita pakai yaitu GCS WGS 1984 dan TUM WGS 1984 dan units degree. Artinya setiap posisi titik atau garis kontur batas desa punya koordinat lintang dan bujur yang bisa dicek dengan GPS. Sumber data yang kami ambil pertama yaitu batas wilayah kelurahan Desa 10K sebagai data administratif dan DM STRM 30M Provinsi Maluku Utara sebagai data ketinggian. Legenda garis kontur dan warna. Garis kontur minor 10M, garis yang tipis menunjukkan perubahan ketinggian per 10 meter. Makin rapat jaraknya, makin curam lerengnya. Garis kontur major 20M, garis lebih tebal atau berbeda warna yang memudahkan membaca elevasi utama dari 200 sampai 900 meter. Angka ditulis di atas garis sehingga pembaca bisa cepat tahu ketinggian. Di sini warna elevasi ada 5. Yang pertama yaitu hijau muda, hijau, kuning, orange, dan merah. Baik, berikut adalah peta kontur Desa Kupa-Kupa. Baik teman-teman, bisa kalian simak bahwa peta ini ada memiliki 5 warna. Dapat dilihat dari sini, dari 200 sampai 100 ini adalah dataran rendah karena memiliki elevasi 100 sampai 200 meter dengan warna hijau muda sampai hijau tua. Oke, di sini dapat dilihat warna hijau ke warna kuning itu adalah kaki dari bukit. Kedua itu kuning sampai ke orange itu perbukitan sedang, dan orange ke merah itu perbukitan tinggi atau lereng yang curam. Oke, berikut adalah interpretasi.
Bagian barat laut warna orange sampai merah dengan kontur yang sangat rapat dan angka 500 sampai 900 meter. Ini adalah zona perbukitan atau pegunungan lereng yang curam, berpotensi rawan longsor dan kurang cocok untuk permukiman yang padat. Kedua, bagian yang tengah dengan kontur agak renggang dan ketinggian 200 sampai 400 meter ini adalah zona peralihan, bisa berupa lereng landai sampai perbukitan rendah, cocok untuk berkebun, permukiman terbatas, atau jalan penghubung. Ketiga, bagian timur didominasi warna hijau dengan kondisi kontur yang jarang, sekitar 100 meter sampai 200 meter, yang diartikan dataran ini adalah dataran landai atau pesisir. Biasanya adalah lokasi desa, sawah, fasilitas umum, dan jalur jalan utama. Juga kemiringan, jelaskan juga kemiringan. Aliran air mengalir tegak lurus dari garis kontur elevasi tinggi ke rendah. Dari peta ini aliran permukiman cenderung mengalir dari barat yang paling tinggi ke timur yang paling rendah menuju pesisir. Oke, di sini ada peta topografi. Bisa dilihat ya, dari angka 900 sampai 100 ini kondisi pemukimannya itu menurun terus sampai ke 100, atau dari 100 ke 900 ini sangat menanjak ya. Oke, interpretasi peta topografi. Di ujung barat penampang mulai dari ketinggian 900 plus turun melewati 700, 600, 400, 300 dan berakhir di timur sekitar 100 meter. Ini menunjukkan penurunan elevasi yang cukup tajam dari zona perbukitan tinggi ke dataran rendah. Penting untuk dianalisis drainase, perencanaan jalan, dan identifikasi zona rawan longsor. Oke, dari sini kita dapat kesimpulan peta kontur Desa Kupa-Kupa berhasil menggambarkan variasi ketinggian dan dataran rendah di bagian timur hingga perbukitan curam dengan elevasi di atas 500 sampai 900 meter di bagian barat. Peta ini disusun menggunakan data DM STRM 30M dengan interval kontur 10M sehingga pola relief, kemiringan lereng, dan arah aliran permukiman dapat terbaca secara jelas untuk kebutuhan analisis topografi dan perencanaan wilayah. Layout yang dilengkapi dengan sistem koordinat GCS WGS 1984 legenda skala 1:40.000, insert lokasi dan informasi sumber data menjadikan peta ini layak digunakan sebagai dasar kajian geologi, perencanaan infrastruktur, serta identifikasi awal kawasan yang berpotensi rawan longsor maupun sesuai dengan pengembangan pemukiman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata yang agak kurang, dan mohon maaf bila saya kurang mendalami materi ini karena disebabkan oleh waktu yang sangat mepet. Mohon maaf sebelumnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I got loyalty inside my